Lihatlah, ya Allah ya. Jadi mama lap Sedih sedih. saya tengok, guys. Kasihan saya tengoknya ya. Ya ampun, ampun, tengoklah guys. Aduh, bisa menetes air mata saya ini ya. One, two, three, come on! Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ya ampun. Lautan manusia guys. Job Fire Bekasi 27 Mei 2025. Masya Allah, berdesak-desakan ya Allah. Tengoklah guys, orang di Indonesia ini mencari pekerjaan. Tengoklah seramai apa ya. Oh, ini sampai nangis dia guys ya. Lihatlah, ya Allah ya. Jadi mama lap Sedih sedih. saya tengok. Kasihan saya tengoknya ya. Ya ampun, ampun, tengoklah guys. Aduh, bisa menetes air mata saya ini ya. Buat lo para pekerja yang suka ngeluh ya, kerjaannya banyak, numpuk, bos lo toksik dan lain-lain, syukur lo Bersyukur ya, udah ada Nih, pekerjaan, lo di Jakarta bersyukur. ya. Nyari kerjaan tuh susah banget. Nah, lu tinggal pilih, lu capek kerja apa nyari kerjaan. Masih ngeluh lo, Banyak yang masih ngeluh. panas-panasan gua tuh ya, nyari kerjaan selalu ditolak ya, apalagi kalau nggak punya orang dalam. Nggak punya orang dalam ya. Udah simpan doang, habis itu dibungkus buat gorengan, kalau nggak dibakar ya lamaran gua. Single lo, syukur lo ya, paham. Buat para pekerja, semangat ya, kerjanya jangan ngeluh lagi, oke? Semangat. Masya Allah guys, ini membuat saya menangis karena lihatlah bagaimana situasinya ini ya, semakin miris saya lihat guys, miris sekali. Apa yang terjadi, kita lihat job fair. Mungkin terpilih hanya beberapa puluh orang saja untuk dipekerjakan. Tapi coba tengok orang yang melamarnya, Masya Allah. Sedih saya tengok ya guys ya. Banyak orang pengangguran di Indonesia ini yang masih perlu pekerjaan. Tengoklah mereka tadi yang berdesak-desakan sengaja mempersiapkan diri, mempersiapkan lamaran ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada rumah mereka yang non jauh di sana, berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus kilo jauhnya. Ya sampai di sana apa yang mereka dapatkan, Masya Allah, tengoklah ya. Berpanas-panasan, berdesak-desakan. Ini mungkin ada yang pingsan ya guys ya. Padahal yang diperlukan itu hanya puluhan orang. Aduh ya Allah. Ribuan orang yang ingin melamar kerja di sini ya Allah. Tengoklah guys ya, mereka semua menenteng ijazah mereka, lamaran mereka, berharap bahwa mereka dapat diterima kerja. Apalagi tadi dikatakan, bagi Anda yang sudah bekerja, bersyukurlah dengan pekerjaan Anda. Karena banyak orang yang tidak bekerja, itu benar-benar miris dan meminta bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan itu. Bayangkan guys, untuk mendapatkan pekerjaan mereka sangat-sangat bekerja ekstra keras ya. Bikin lamaran sana, lamaran sini, masukkan ke perusahaan sana, perusahaan sini. Ya, bahkan sampai 20 lamaran pekerjaan, ada yang sampai 40 tapi tidak diterima. Belum lagi tantangan orang-orang yang punya orang dalam dan lain sebagainya. Banyak sekali guys ya, ternyata makin besar tantangan. Makanya semakin banyak tingkat pengangguran di Indonesia. Di Jakarta, ya. Ini menurut kesaksian dari orang yang melamar kerja, makin susah melamar pekerjaan di sana. Aduh, saya teringat saya guys. Ini satu keadaan yang sangat memprihatinkan
Ya, karena mereka, udahlah panas, berdesak-desakan lagi ya Allah. Belum lagi mungkin ada yang terinjak-injak guys. Aduh, gak bisa saya melihat ini guys ya. Kasihan, saya ingin mereka semua mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan lulusan mereka masing-masing ya. Tapi inilah kenyataannya guys. Saya berharap besar agar pemerintah Indonesia mampu membuka peluang pekerjaan sebesar-besarnya bagi mereka-mereka semua yang memerlukan pekerjaan, yang berdesak-desakan itu tadi, yang betul-betul mengharapkan mendapatkan pekerjaan itu, dan peluang itu dapat dibuka oleh pemerintah Indonesia. Sedih guys. Belum lagi tanggung jawab mereka di rumah. Ada yang punya keluarga, ada yang punya anak istri, dan aduh, Orang-orang Indonesia yang udah kuliah atau belajar di luar negeri kebanyakan pada nggak mau lagi balik ke Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kebetulan kemarin aku balik lagi ke kampus aku untuk jadi speaker di salah satu acaranya, dan kita bahas seputar kerjaan, lapangan kerja di Indonesia, dan lain-lain. Audiensnya adalah pelajar-pelajar Indonesia. Mungkin salah satu alasannya karena gaji yang lebih rendah. Contohnya upah minimum di Jakarta Rp5.300.000 yang sulit untuk menutupi biaya kehidupan di ibu kota ini. Selanjutnya mungkin udah nyaman dengan kualitas hidup di negara yang lebih maju, seperti sistem transportasi publik yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih dan teratur, serta akses pendidikan yang lebih baik. Yang terakhir, mungkin banyak juga yang lelah melihat sistem birokrasi Indonesia yang lambat dan berbelit-belit, korupsi yang makin tinggi, atau ketakutan untuk mencari lapangan kerja di Indonesia. Masing-masing individu pastinya punya alasan yang berbeda, apalagi tren kabur aja dulu yang sempat viral. Kira-kira alasan apa lagi yang bikin warga Indonesia nggak betah untuk tinggal di negara sendiri? Boleh komen di bawah, dan see you next video. Dulu rencana waktu pertama kali ke Malaysia itu mau di Malaysia 1 tahun aja udah cukup, nggak mau lama-lama jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Tapi sekarang udah hampir 3 tahun. Jadi saya juga ingin menginfokan ke kawan-kawan semua di TikTok dan IG bahwa nanti minggu depan atau ya pokoknya secepatnya lah ya, kita akan mengumumkan terkait persyaratan untuk pencari kerja yang membebani ya. Misalnya pertama, good looking akan kita hapus. Good looking dihapus. Kedua, umur juga akan kita hapus. Ketiga, belum nikah menikah. juga kita hapus. Kemudian bekerja di bawah tekanan bawah kita tekanan hapus. juga Jadi dihapus. banyak sekali yang kiranya yang membebani untuk para pencari Setuju, kerja. Pak, setuju. Gimana mau Ini. mengurangi angka kemiskinan kalau seandainya syarat umur masih berlaku? Lantas tinggi badan, yang nggak karuan-karuan, good looking, juga harus menarik dan dihapus ya. sebagainya. Jadi itu nanti kita akan bikin kebijakan, kita hapus. Semoga kabar gembira ini sebarkan ke kawan-kawan, dan juga kita mau para pelaku usaha juga harus bisa bekerja sama membangun negara ini. Ada negara, ada warga negaranya. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi, secepatnya kita akan membuat surat edaran, gitu. Surat edaran. Oke guys, pembahasannya adalah mengapa banyak mahasiswa yang sudah berkuliah di luar negeri, itu rata-rata dari mereka jarang sekali ingin balik ke negaranya untuk bekerja di Indonesia, di negaranya sendiri. Itu jarang guys. Bahkan mahasiswa suka atau cenderung memilih untuk menetap di negara itu, di mana tempat dia berkuliah, dan mencari pekerjaan di sana, mencari karir di sana, bahkan mencari calon pasangannya di sana guys. Ya. Karena di sini ada banyak alasan-alasan dari mereka. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi guys, setelah mereka berkuliah di luar negeri, jadi ilmu yang mereka dapati itu harusnya ya mereka gunakan untuk memajukan negaranya sendiri, yaitu adalah Indonesia. Agar Indonesia ini lebih cepat dalam kemajuannya, tegak lurus dengan harapan dari masyarakat dan pemerintah agar negara ini dapat lebih baik. Tapi apa kenyataannya? Bahwa mereka rata-rata mahasiswa yang bekerja di luar negeri
juga termasuk mahasiswa yang bekerja di Malaysia, itu lebih memilih untuk stay, tetap di sana, mencari pekerjaan karena sulitnya peluang pekerjaan di dalam negeri sendiri. Tengok guys, ada berapa ribu tadi orang yang memegang ijazah, memegang lamaran pekerjaan untuk berharap mereka mendapat pekerjaan itu. Bahkan panas terik matahari, berdesak-desakan demi mendapatkan satu kepastian, harapan, dan pekerjaan itu. Tapi sulit guys. Apalagi dikatakan dengan gaji UMR atau UMK di Jakarta itu menyentuh angka 5,6 juta rupiah. Sementara keperluan hidup di sana itu jauh lebih besar. Makanya enggak heran guys, ada banyak sekali mahasiswa Indonesia yang tetap stay, memilih Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan berbagai negara-negara lainnya untuk kepastian masa depan mereka, orang-orang Indonesia. Bahkan di Jepang, banyak pekerja Indonesia saat ini. Ya, itulah yang terjadinya, guys. Ya, yang benar-benar menjadi pekerjaan keras bagi pemerintah untuk dapat membuka harapan, peluang bagi mereka yang masih menganggur. Apalagi mereka yang sudah lulus kuliah, mengeluarkan uang ratusan juta untuk menempuh pendidikan itu. Dan sampai saat ini, detik ini, mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, harapan dan kepastian itulah yang diinginkan, disuarakan kepada mereka semua. Apalagi ada pula yang bertingkah, guys. Sudah bekerja, sudah dapat gaji, sudah enak-enak. Tapi masih banyak pula yang berulah. Ini yang membuat banyak pihak heran. Sebenarnya dia mencari pekerjaan, tapi sudah dapat pekerjaannya, dia malah demo, menuntut ini, menuntut itu, dan lain sebagainya. Ya. Dan itulah yang sangat menyulitkan perusahaan-perusahaan yang ada. Itu karena apa? Nah, kejadian kemarin masih ingat, guys. Karena mereka mogok. Ya, jadi satu perusahaan ini karyawannya mogok 4 hari, guys. Perusahaan ini tidak beroperasi 4 hari karena karyawannya mogok. Dan hasilnya apa? Dan mereka semua yang mogok akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran. Makanya jangan berulah, udah ada pekerjaan, sudah kita rasakan, gajinya sudah kita nikmati, mogok 4 hari. Gimana perusahaan bisa punya harapan besar di negeri ini kalau karyawannya mogok 4 hari, nggak bisa operasi 4 hari? Akhirnya mereka semua menuntut karyawan ini menjadi pengangguran. Malah pemimpin daerahnya yang, gimana ini Pak, kami menjadi pengangguran, gimana? Aduh, berat guys. Ya, makanya entah apa maunya. Saya berharap mereka mencari pekerjaan begitu gigih, begitu giat, tapi sudah bekerja, tolong hargai, tolong cintai, jiwai pekerjaan itu. Jangan banyak mengeluh ya guys ya. Nanti kalau jadi pengangguran lagi, barulah susah. Kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keperluan hidup, ya. Itu sangat berat saat ini. Dan saya berharap yang baik-baiklah untuk negeri ini. Dan semoga kedepannya bisa lebih lancar jaya, terutama di menjelang 2026 ini jauh lebih baik lagi di ASEAN ini. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.